Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membedah tentang cara beriklan di Google Ads itu apa saja Mas Didik dan persiapannya, apa saja yang harus kami siapkan. Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak video berikut ini. Oke ya, teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang saat ini mungkin, Mas, kami beriklan di Google Ads, kami sudah punya produk, ya kami bingung bagaimana produk kami bisa didistribusikan di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan kami pengen terjadi scale up, kami pengen terjadi keuntungan, kami pengen keuntungan itu bisa untuk mudik, bisa untuk persiapan Ramadan, bisa untuk berbagi kepada orang lain. Nah, beriklan justru malah kita cuma mengeluarkan biaya, tidak ada hasil yang kita dapatkan. Sebenarnya bagaimana sih cara beriklan di Google Ads di tahun 2025 ini atau 2026 ini? Justru Google Ads itu salah satu strategi yang tidak menguntungkan. Dan bagaimana pendapat Mas Didik? Baik ya teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman yang pengen beriklan di Google Ads, ada beberapa yang harus teman-teman pahami, fundamentalnya, kemudian strategi-strateginya. Untuk teknisnya sebenarnya sudah banyak saya bahas di channel YouTube saya ini ya. Ini kita akan bahas lebih ke fundamental dan caranya ya. Nah, Google Ads itu teman-teman harus paham dulu apa sih sebenarnya makna Google Ads ya. Google Ads itu adalah pada dasarnya adalah bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita itu muncul di halaman pertama Google. Itu dulu yang wajib teman-teman pahami. Artinya kalau kita muncul di halaman pertama Google apa? Ya, indikasinya apa Mas Didik? Pertama adalah trafficnya semakin bagus, orang jadi berkunjung. Orang berkunjung bukan maunya kita karena dia yang mencari. Ketika dia berkunjung dia melihat testimoni-testimoni kita, dia berkunjung lihat headline kita, sub headline kita. Baru yang kedua, dengan semakin banyaknya orang berkunjung, harapan kita adalah permintaannya semakin banyak. Kalau permintaannya semakin banyak, harapan kita adalah closingannya juga semakin banyak. Kalau closingannya semakin banyak, harapan kita ya profitnya juga akan semakin banyak. Mudah-mudahan ya warga-warga Indonesia sejahtera dengan menggunakan Google Ads. Oke ya, itu goals yang harus teman-teman pahami. Oke lah, saya paham Mas Didik, Google Ads itu gimana tuh website kita posisi teratas. Nah, yang wajib teman-teman pahami, di halaman pertama Google, Google membatasi itu. Jadi teratas itu Google membatasi ada 4. Yang di bawah Google membatasi ada 3. Artinya di halaman pertama Google ada 7 tuh website yang dipersilahkan oleh Google untuk masuk di posisi halaman pertama. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa masuk di posisi halaman pertama sementara yang beriklan ada banyak ya, sementara yang beriklan ada banyak. Anggaplah ratusan orang, anggaplah puluhan orang ya, bahkan bisa lebih daripada itu. Berarti ada butuh persaingan Mas Didik, butuh juga. Berarti butuh optimasi Mas Didik, butuh juga. Apa bedanya dengan SEO? Ya SEO organik, Google Ads berbayar. SEO juga optimasi, iya optimasi. Google Ads juga optimasi, iya optimasi. Jadi jangan ada yang mengira enak yang main Google Ads, saya tinggal bayar muncul, tinggal bayar ada, tinggal bayar orderan. Nggak seperti itu yang teman-teman harus pahami. Yang perlu teman-teman pahami, kita juga berbayar untuk diiklan di Google Ads, tapi kita juga harus bertarung dengan kompetitor yang lain. Kita juga harus bertarung dengan pengiklan yang lain. Itu Google Ads yang harus teman-teman pahami. Oke ya. Nah, caranya Google Ads itu gimana Mas Didik? Pertama, teman-teman harus siapkan dulu website. Ya, website ini adalah suatu hal yang wajib. Ya, nggak punya website nggak bisa. Ya, nggak punya website nggak bisa. Harus punya website sendiri. Ya, berbentuk WordPress lebih baik. Ya, tapi kami nggak punya Mas Didik buat website. Delegasikan, pakai jasa orang lain. Saya buka jasa pembuatan website, teman-teman boleh DM saya, boleh WA saya, nanti ada di deskripsi itu, teman-teman bisa lihat. Ya, nomor WA saya ada di situ. Pastikan websitenya kecepatannya bagus. Pastikan websitenya juga tampilannya menarik. Pastikan websitenya copywritingnya juga menarik. Kenapa Mas Didik? Karena orang datang ke website kita, antara website sama calon customer tuh head to head. Jadi pastikan emang copywritingnya menarik. Pastikan kecepatannya bagus. Pastikan website ini juga memiliki tampilan yang menarik dan tidak ada malware. Tidak ada yang disusupi. Kalau ada malware, ada virus dan disusupi, sama Google tidak akan diterima untuk iklan di Google Ads. Itu dulu ya teman-teman syaratnya ya. Ini harus dipaham nih. Kalau kadang ya hal-hal semacam ini mereka nggak tahu ketika websitenya kena malware, iklannya tidak setuju, dia menyalahkan tentang setting iklannya. Padahal websitenya bermasalah. Yang kedua adalah yang teman-teman harus siapkan adalah akun Google Ads. Ya, untuk pembuatan akun Google Ads itu gimana? Terbagi menjadi 2 teman-teman. Pertama ada namanya akun personal, kedua namanya akun organisasi. Akun personal teman-teman nanti menggunakan NIK KTP. Maka nanti masukkan NIK KTP ya teman-teman, nanti daftar di situ ya, namanya akun personal. Akun organisasi, akun perusahaan teman-teman sekalian, mengatasnamakan perusahaan. Nanti ada NPWP perusahaan, nanti teman-teman ada verifikasi ya akun organisasi. Cuman
saran saya pakai akun personal. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, teman-teman ya harus punya mindset tahu tentang namanya iklan Google Ads adalah 3 kategori ini. Pertama adalah kampanye, kedua adalah grup, ketiga adalah kata kunci target. Nah, jadi kita harus tahu nih kampanye itu apa, goalsnya kita mau kemana nih. Ini website kita targetnya kemana nih? Website kita biar supaya banyak yang melihat, pakainya traffic. Website saya pengen targetnya biar supaya banyak yang klik ke WA saya, Mas Didik. Pakainya yaitu konversi atau leads. Saya pengen website saya ini biar supaya terjadi closingan dalam bentuk website yang otomatis ya. Teman-teman bisa pakainya sales ya dan lain sebagainya. Saya pengen website ini sekedar lewat aja, Mas Didik. Ya, teman-teman bisa pakainya ya macam-macam. Di situ ada banyak. Saya pengen YouTube saya biar supaya banyak yang nonton, Mas Didik. Nah, teman-teman bisa pakai YouTube. Ada iklan YouTube. Saya pengen Google Map saya dikunjungi, Mas Didik, pakai Performa Max. Jadi teman-teman harus tahu kampanye, goalsnya mau kemana. Baru tujuan kampanye, baru teman-teman nanti masuk ke kata kunci target. Nah, kata kunci targetnya ini apa, Mas Didik? Nah, kata kunci target, saya biasanya satu campaign saya batasi hanya 20 kata kunci target, tapi 20 kata kuncinya ini adalah kata kunci yang baik dan benar. Ya, kata kunci yang baik dan benar itu kata kunci transaksional yang bisa melahirkan leads yang baik. Bukan kata kunci informasi, jangan. Misalnya, teman-teman jualannya adalah jual baju batik, jual seragam batik, ya, jasa pembuatan website, ya, konsultan hukum. Jangan tentang apa itu hukum, jangan. Hukum adalah jangan. Tapi konsultan hukum terbaik Jakarta, konsultan hukum Jakarta, konsultan hukum profesional, konsultan hukum murah, konsultan hukum 24 jam, dan lain sebagainya. Itu adalah kata kunci transaksional yang teman-teman bisa mainkan di situ, ya. Tapi kalau nanti sudah menang di halaman pertama, kalau sudah nanti masuk di posisi pertama, apakah sudah yakin bahwasanya itu sudah akan dapat leads yang baik? Belum tentu. Kenapa? Tampilan website lambat. Tampilan website tidak menarik. Tampilan website tidak ada copywriting yang menarik. Tampilan website tidak ada yang menjual. Makanya teman-teman, kalau emang tidak bisa buat website, delegasikan, selesai semuanya. Website itulah yang akan teman-teman jadikan sebagai head to head sama calon customer. Maka hati-hati. Oke, itu ya. Baru nanti proses pembayaran seperti apa, Mas Didik? Kita pembayaran pakai GoPay. Pastikan pakai GoPay. Ya, bisa nanti pakai kartu kredit. Bisa nanti transfer. Cuman saya sarankan pakai GoPay aja, jangan transfer. Lah kenapa, Mas Didik? Karena transfer itu bisa 4 hari, 5 hari. Kadang masuknya bisa lama. Oke ya. Nah, yang kelima, teman-teman harus ngerti bagaimana setting, bagaimana kualitas iklan, bagaimana setting Google Ads itu yang baik dan benar itu seperti apa. Teman-teman nanti bisa lihat di channel YouTube saya, banyak sekali, ketik aja Didik Arunsyah Google Ads. Ada ribuan konten yang sudah saya bangun di sana. Teman-teman bisa pilih di situ, belajar ya bersama saya Google Ads. Tapi saya bingung, Mas. Saya tuh nggak tahu, Mas. Saya tuh susah banget kalau belajar sendiri otodidak. Boleh privat dengan saya, langsung kita tatap muka, langsung teman-teman datang ke Jogja, kita belajar. Ayo teman-teman sekalian, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran, teman-teman harus belajar, harus ada upgrade leher ke atas, investasikan leher ke atas, biar teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman jualan, dapat omset, dapat profit, membahagiakan istri, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, produk kita terjual dengan baik dan benar, dan itulah Google Ads yang bisa teman-teman mainkan. Kalau tidak ada guru berat juga, benar, tidak ada guru nanti kemana-mana arahnya. Karena tampilan Google Ads setiap tahun berubah-berubah. Bahkan bulan depan bisa jadi berubah. Bulan ini aja udah berubah-berubah lagi. Ya, makanya Mas kok beda ya dengan tutorial Mas Didik? Mas kok beda ya cara settingnya? Emang begitu, gimana lagi? Makanya cek di channel YouTube saya yang terbaru, saya akan terus upload yang terbaru, nanti teman-teman bisa belajar langsung dari situ, atau teman-teman boleh privat sama saya atau ikut workshop saya, boleh ya teman-teman ikut workshop saya Desember juga ada workshop saya. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.